Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas rangkuman struktur data pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-13. Perkenalkan, nama saya Naza Zahrotunisa dengan NIM 241580016, Prodi Teknik Informatika. Dosen Pak Agus Salim, ST MKom. Pada pertemuan pertama, mengkaji pengenalan struktur data. Yang pertama yaitu pengantar struktur data. Struktur data merupakan cara menyimpan dan mengatur data di komputer yang bertujuan supaya data mudah diakses dan efisien saat ingin digunakan. Contoh data yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan berupa bentuk tulisan, suara, gambar, dan simbol. Mengapa perlu struktur data? Agar program lebih rapi dan cepat serta hemat memori, mengurangi data ganda atau redundancy, dan meningkatkan keterhubungan data atau data relatability, meningkatkan akurasi dan kualitas informasi, lalu menyederhanakan proses pencarian dan pengolahan data. Selanjutnya, tipe-tipe data. Pada umumnya, tipe data dapat dikategorikan di antaranya. Yang pertama ada data sederhana tunggal, ada integer, float, boolean, dan char. Yang kedua ada data sederhana majemuk, yaitu string. Sedangkan struktur data meliputi data sederhana, ada array dan record. Lalu yang kedua ada data majemuk terdiri dari dua bagian, yaitu linear dan non-linear. Pada data majemuk linear, ada stack, queue, list, dan multilist. Pada non-linear, ada pohon biner atau tree dan graph. Selanjutnya, pertemuan kedua membahas materi array atau larik dimensi 1 dan 2. Apa sih array itu? Array adalah struktur data yang isinya sekelompok elemen yang terurut dan sejenis atau homogen. Misalnya, int angka 5 yang artinya menyimpan 5 data integer. Selanjutnya, ciri-ciri array. Elemen harus sejenis, misalnya semua harus integer. Diakses dengan indeks, contohnya angka 2. Bersifat statis, ukurannya tetap sejak awal dan tidak berubah. Berikutnya ada array dimensi 1 atau biasa disebut juga dengan vektor. Disusun dalam suatu baris atau menggambarkan data dalam suatu urutan. Deklarasinya type underscore data nama underscore variable dalam kurung indeks. Contoh programnya ketika menyimpan 5 bilangan genap atau int angka 5. Indeks mulai dari 0, angka 0 sampai angka 4. Selanjutnya, array dimensi 2 atau biasa disebut juga dengan matriks. Bentuknya seperti tabel, baris kali kolom. Deklarasi type underscore data nama underscore variable, indeks pertama dan indeks kedua. Contohnya pada IPK mahasiswa, nama dan nilai. Aksesnya A, I, J, artinya baris ke I, kolom ke J. Lalu yang berikutnya ada pemetaan atau mapping ke memori. Mapping array dimensi 1 ke storage dan mapping array dimensi 2 ke storage. Berikut adalah rumus-rumusnya. Yang membedakan adalah rumus pada dimensi 2 ada dua bagian, yaitu secara kolom per kolom dan secara baris per baris. Berikut penjelasan dari rumusnya. Pada mapping array dimensi 1 ke storage, add A, I, posisi array yang dicari. B merupakan posisi awal indeks di memori komputer. I merupakan subscript atau indeks array yang dicari. L merupakan ukuran besar memori suatu tipe data. Untuk penjelasan mapping array dimensi 2 ke storage, add M, I, J merupakan posisi array yang dicari. M00 merupakan posisi awal indeks array. I merupakan baris, J merupakan kolom, L merupakan ukuran memori tipe data, dan K
banyaknya per kolom, lalu N banyaknya elemen per baris. Membahas materi linked list. Pengertian dari linked list merupakan struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung melalui pointer. Setiap node mempunyai dua bagian, yaitu data dan alamat node berikutnya. Lalu ada jenis-jenis linked list. Yang pertama ada single linked list atau arah satu jalur next. Yang kedua ada double linked list, artinya dua arah, yaitu next dan prev. Yang ketiga ada circular linked list, artinya node terakhir yang menyambung ke node pertama. Lalu yang terakhir ada multiple linked list, artinya banyak arah atau lebih dari dua pointer. Selanjutnya yaitu implementasi nyata pada linked list. Digunakan saat data terus bertambah dan berubah, misalnya daftar antrian dinamis, manajemen memori, serta aplikasi menu yang fleksibel. Lalu pada pertemuan keempat, membahas materi stack atau tumpukan. Pengertian dari stack adalah struktur data linear dengan prinsip LIFO, atau dalam bahasa Inggrisnya kepanjangannya last in first out. LIFO terjadi pada saat data terakhir yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Operasi pada stack, yang pertama ada push, artinya menambahkan data ke puncak stack. Ada pop, menghapus data dari puncak. Isempty, mengecek apakah stack kosong. Dan yang terakhir clear, mengkosongkan semua isi stack. Pada pertemuan kelima, membahas materi queue. Queue yaitu antrian FIFO atau first in, first out. Lawannya dari stack. Contohnya ketika antrian tiket dan antrian printer. Catatan penting, NQ artinya tambah data ke belakang, sedangkan DQ menghapus data dari depan. Operasi dasar serta implementasi. Pada bagian operasi dasar, NQ, DQ, isempty, isFull, dan clear. Lalu implementasinya, yang pertama ada linear array, ada head atau tail terjadi saat min1 kosong. Yang kedua, cek penuh dengan tail sama dengan max underscore q. Lalu yang kedua ada double linked list, head and tail, null saat kosong. Untuk pertemuan ke-6, ke-7, dan ke-8 tidak ada materi. Lalu diloncat ke pertemuan ke-9, yang materinya yaitu pohon atau tree. Pengertian dan istilah dasar, tree merupakan graph atau terhubung tanpa sirkuit. Root merupakan simpul utama atau tidak punya parent. Leaf, simpul tanpa anak. Subtree, cabang dari simpul utama. Level atau tingkatan, simpul dari root dimulai dari 1, height merupakan level maksimum, dan weight jumlah leaf atau daun. Karakteristik pohon, yang pertama jumlah edge, jumlah simpul min1. Forest merupakan kumpulan tree, banyak simpul maksimum level n atau 2n-1. Notasi penulisan pohon, yaitu diagram biasa, Venn, notasi kurung, contohnya dalam kurung P, Q, R, S, tutup kurung, T, buka kurung U, V, W, tutup kurung, serta notasi tingkat dan garis. Selanjutnya, yaitu pertemuan ke-10, yang materinya kunjungan pada pohon biner. Jenis kunjungan pohon biner, yang pertama ada pre-order atau NLR, not left right. Yang kedua ada in order atau LNR, left not right. Yang ketiga ada post order, LRN atau left right node. Semua adalah LRO atau left to right oriented. Selanjutnya yaitu kunjungan level order, menggunakan antrian atau queue. Langkah-langkahnya, yang pertama masukkan akar ke antrian, yang kedua keluarkan satu persatu, dan yang terakhir masuk.
Pada pertemuan ke-11, yaitu materinya sorting. Macam-macam metode sorting, yang pertama, selection sort. Contoh pada saat proses sorting, yaitu mencari nilai terkecil, lalu tukar ke posisi awal. Yang kedua, ada bubble sort. Contohnya pada saat proses sorting, tukar elemen berdekatan jika urutan salah berulang-ulang. Lalu yang ketiga ada merge sort. Contoh pada saat proses sortingnya, bagi dan gabungkan secara terurut. Lalu ada quick sort. Contoh pada saat proses sorting, pakai pivot bagi elemen kiri ke kanan. Lalu yang terakhir ada insertion sort. Contoh pada saat proses sortingnya, sisipkan elemen ke posisi yang tepat dari kiri. Lalu, pertemuan yang ke-12, materinya yaitu graph. Definisi graph. V merupakan simpul atau node, E merupakan edge atau sisi atau ruas. Jenis graph, yang pertama ada simple graph, multi graph atau ada self-loop atau edge ganda, lalu yang terakhir ada label graph atau ada bobot. Jalur dalam graph, jenis kunjungan pohon biner. Yang pertama ada walk, artinya lintasan simpul dan ruas. Ada trail, walk tanpa edge berulang. Path, walk tanpa node berulang. Cycle, walk tertutup. Acyclic, graph, tidak punya cycle, contohnya tree. Lalu pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-13. Materinya merupakan penyajian graph dan minimum spanning tree. Penyajian graph dalam bentuk matriks. Yang pertama ada matriks ruas atau edge list, menyajikan graf sebagai dasar pasangan simpul. Contohnya pada baris 4 ke 7. Artinya ada sisi edge dari simpul 4 ke 7. Yang kedua, matriks ketetanggaan simpul sisi atau incidence matrix. Ukurannya N kali M atau simpul kali sisi. Nilainya adalah 1 jika simpul I terhubung ke sisi J, 0 jika tidak terhubung. Yang terakhir ada matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Ukurannya N kali N atau N sama dengan jumlah simpul. Nilainya adalah 1 jika simpul I terhubung ke J, 0 jika tidak ada sambungan. Jika ada lebih dari satu ruas, nilainya adalah jumlah ruas. Contohnya 3. Ciri khasnya simetris untuk graf tak berarah. Selanjutnya yaitu graf berarah atau directed graph atau digraph. Definisinya, yang pertama ada edge memiliki arah dari simpul asal ke simpul tujuan. Edge disebut juga arcus. Bisa ada self-loop, misalnya 2 ke 2. Bisa juga ada arcus sejajar atau 2 atau lebih arcus dari simpul yang sama ke simpul tujuan yang sama. Lalu yang kedua ada komponen graph berarah. V adalah kumpulan simpul, A adalah kumpulan pasangan terurut antara I dan J, artinya arah dari simpul I ke J. Yang ketiga ada subgraph, subset dari simpul dan arcus. Jika semua arcus antara simpul V diikutsertakan, disebut graph bagian direntang oleh V. Yang terakhir ada network atau jaringan. Jika setiap arcus memiliki bobot, umumnya dipakai untuk di situasi dinamis seperti jaringan lalu lintas atau distribusi. Kemudian minimum spanning tree MST NBFS. MST adalah pohon bentangan dari graf yang menghubungkan semua simpul dengan total bobot minimum. MST tidak memiliki arah dan tidak membentuk siklus. Langkah untuk membuat MST, yang pertama gambar semua simpul tanpa sisi, pilih sisi dengan bobot paling kecil, kemudian tambahkan sisi satu persatu secara ascending tanpa membentuk siklus. Yang terakhir berhenti jika semua simpul sudah terhubung. Contoh total MST-nya 22. Lalu ada BFS atau Breadth First Search.
Penelusuran graf dimulai dari simpul awal, misal V1. Kunjungi semua simpul yang terhubung langsung atau adjacent, kemudian lanjut ke simpul selanjutnya. Contoh urutannya BFS, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8. Berikut kesimpulannya dari semua materi dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-13. Struktur data itu penting banget dalam dunia pemrograman karena mengatur bagaimana data itu sendiri disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan efisien. Pada array 1 dimensi dan 2 dimensi, kita dapat melakukan penyimpanan data berurutan. Cocok buat data yang ukurannya pasti dan mudah diakses lewat indeks. Pada materi linked list, struktur data dinamis, memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen supaya lebih fleksibel dibanding array. Kemudian pada stack and queue, stack berprinsip LIFO atau analoginya seperti tumpukan piring. Sedangkan queue berprinsip FIFO, analoginya seperti antrian di kasir. Selanjutnya yaitu tree dan binary tree traversal. Tree membantu representasi struktur hierarki, misalnya folder komputer. Traversal yaitu pre-order, in-order, post-order untuk menelusuri simpul dalam urutan tertentu. Lalu sorting atau pengurutan, yang tujuan utamanya menyusun data biar gampang dicari atau diolah. Contoh algoritmanya bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, merge sort, lalu ada grep dan penyajiannya. Representasi hubungan antar objek atau node dan edge bisa disajikan lewat adjacency matrix, incidence, dan edge list. Yang terakhir ada minimum spanning tree atau MST, merupakan pohon yang menghubungkan semua simpul dengan total bobot minimum tanpa siklus. Cocok untuk efisiensi jaringan seperti listrik, jalan, atau internet. Dengan memahami semua struktur data, kita bisa membuat program yang lebih efisien, cepat, dan mudah dikembangkan. Struktur data bukan hanya cuma teori, tetapi fondasi untuk menjadi programmer yang solid. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari penyampaian ataupun PowerPoint saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.